mengakhiri tim Lombok Experience. Kali ini saya berada di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun. Kita mau bahas tentang kopi. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, yaitu Randy. What's up, bro? Good. Ya, Oke. kita bakalan tanya-tanya banyak nih sama si Randy. Apa yang ada kopinya di sini, Ran? Oke, Kopi apa? kebetulan lagi yang ada di Sajang ada dua jenis kopi ya. Yang pertama itu ada kopi Arabica sama Robusta. Kayak gitu. Nah, Ya. apa beda dari Arabica dan Robusta? Ya? Nah, jadi kalau perbedaan ya ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama tentu saja pohon ya. Karena beda jenis tentu saja beda juga pohonnya kayak gitu. Pohon kemudian sampai daun dan tentu saja buahnya juga berbeda kayak gitu. Nah, yang kedua itu bijinya. Biji. Nah, ya mulai dari ukuran, bentuk ukuran itu semuanya beda kayak gitu. Dan kemudian ada juga yang terakhir itu cita rasanya. Jadi kalau Arabica lebih cenderung ke rasa asamnya kayak gitu. Kalau yang Robusta lebih cenderung yang lebih menonjol itu rasa pahit kayak gitu. Oke, jadi apa sih keunikannya dari kopi Sajang ini? Iya. Kalau berbicara keunikan yang pertama yang Arabica dulu ya. Yang pertama yang Arabica keunikannya di sini karena di sini ketinggiannya hanya 800 meter di atas permukaan laut nih. Jadi normalnya untuk Arabica itu dari ketinggian 1000 ke atas kayak gitu. Makanya nah di situ dari nilai plus mungkin ya. Nilai plus yang ada di Sajang itu kopi Arabica yang ada di Sajang itu masih bisa tumbuh dan berbuah dan kualitasnya sangat bagus nih kayak gitu. Yang ada di Sajang kayak gitu. Oke. Di atas ketinggian 800 meter ya. Itu enggak riskan ya buat kopi buat tumbuh gitu. Sebenarnya masih bisa aja sih sebenarnya. Makanya di sini petani yang ada di Sajang itu mengakali kelembapan tanah, kemudian temperatur yang ada di sini itu menggunakan, jadi harus ada tumbuhan yang ada di sekitaran pohon kopi itu, alias tumbuhan yang bisa mengayomi si kopi ini kayak gitu, biar tidak terlalu panas kayak gitu. Jadi cara nanamnya ini gimana ya, kalau boleh tahu? Ada yang organik mungkin atau ada yang non organik? Ya, gimana? jadi kalau penanaman di sini dari tanah sampai pemupukan itu semuanya dilakukan dengan cara yang organik. Jadi tidak ada kita menggunakan pupuk kimia untuk area atau tanah atau lahan yang ada di Sajang ini seperti itu. Makanya dia lebih nilai plusnya di situ kayak gitu. Jadi dari segi letak geografis itu sangat unik ya teman-teman. Ya, sangat yang kedua unik. Ada dua jenis di sini, ada Robusta dan Arabica. Ya. Jadi, nah kita pengen nih nyicip gimana sih rasanya. Oke. Jadi di sini sudah ada ya. Ini tadi kita sudah buat dengan metode seduh V60 ya. V60, oke. Ini yang paling terkenal guys, V60 gitu. Lagi keren-kerennya. Yang ini jenis apa nih? Yang Robusta, Arabica. Yang Arabica. Kita coba guys, seruput kopinya. Coba tanpa gula ya. Nah, gimana? Rasa asamnya keluar kan? Rasa asamnya keluar. Rasa asamnya keluar. Nikmat guys. Nah, di samping itu juga untuk apa namanya? Di sini memang kalau dari tingkat keasaman di Sajang ini tuh kita akui memang tidak terlalu menonjol rasa asamnya kayak gitu. Justru yang menonjol kalau di Sajang itu spice. Jadi untuk orang yang teman-teman yang travelers yang suka ngopi cocok banget, yang suka yang espresso. Ini sangat cocok banget untuk bikin kopi espresso, kopi Sajang karena dia di kopinya itu mungkin didukung juga sama geografis kayak gitu. Dan kemudian yang faktor kedua juga mendukung itu tanaman yang ada di sekitaran tanaman kopi itu kayak gitu. Nah, makanya di sini kan kalau berbicara buah-buahan memang ada beberapa buah-buahan nih. Cuman kan itu musiman. Jadi nggak samaan kayak gitu. Nggak intens gitu. Ya. Nah, kenapa rasa spice itu muncul? Karena yang tumbuhan yang rata-rata di sekitaran kopi itu justru bukan buah-buahan, justru bukan ini itu, tapi yang lebih banyak jadi pengayom kopi ini itu adalah pohon kayu kayak gitu. Jadi yang diserap itu ya memang apa yang ada di sekitaran itu. Nah, jadi proses penyerupukannya itu kena gitu ya. Kayak gitu. Paling kalau buah yang intens sih
yang pohon kakao, Kakao ya. kemudian avocado. Avocado. Itu yang banyak di sini petani menanam yang satu tempat sama kopi arabica itu kayak gitu. Nah, tadi kita sudah nyoba nih kopi Arabica ya? Sajang. Arabica Sajang. Nah, ada orang yang gini Ren, ada orang yang suka pakai gula, ada yang suka nggak pakai gula nih. Oke. Jadi memang Kira-kira gimana pendapat kamu? Apakah orang yang pakai gula dan tidak itu punya apa ya? Punya pengetahuan kopi yang berbeda atau gimana? ya, jadi sebenarnya gini, teman-teman mungkin di Lombok, di Indonesia bahkan dunia itu kembali ke selera ya. Oh ya, selera. Peminum kopi, buat kita mungkin yang para pemula minum kopi nggak enak minum kopi tanpa gula. Cuman bagi teman-teman atau orang-orang yang sudah ngerti kopi mungkin ya, itu rata-rata mereka minum kopi itu tanpa gula. Alasan yang pertama itu karena mereka itu pengen tahu nih kalau tanpa gula itu rasa apa sih di dalam kopi yang diminum itu yang ada kayak gitu. Nah, sebenarnya gini, kopi itu dia karakternya kalau kita prosesnya bagus ya, mulai dari pemetikan sampai proses seterusnya itu kalau prosesnya bagus, kopi itu ketika dalam pemetikan itu dalam keadaan kadar gula itu 18-23%. Jadi 20%. kayak yang kita coba di kebun tadi kan manis tuh. Iya, benar. Nah, yang kita coba di kebun tadi manis. Nah, itu membuktikan bahwa kopi itu mengandung kadar gula. Nah, makanya salah satu metode ini, metode CV60 juga membantu kita untuk mencari rasa asam ataupun rasa manis. Nah, makanya di sini nggak pahit kopi yang kita minum meskipun tanpa gula kayak gitu. Oke. Jadi gitu guys. Ngopi itu sesuai selera sih menurut saya. Karena apa? Karena selera lidah masyarakat itu masih banyak yang berbeda-beda gitu. Yeah. Contoh di rumah itu goreng kopinya itu pakai beras loh. Yeah. Kalau berbicara kopi itu sih banyak ya di sini juga berbicara kopi yang sama. Di sini juga masih banyak masyarakat yang menggunakan beras, menggunakan kakao, menggunakan jahe, menggunakan kayu manis. Banyak sekali yang digunakan untuk mencampur kopi itu untuk di roasting. Nah, sedangkan kita di sini masih bertahan di dalam produk kita untuk yang benar-benar original kopi tanpa mencampur dengan apapun kayak gitu. Jadi itu guys, keistimewaan dari kopi Sajang ini yaitu keoriginalannya, autentik lah gitu. Jadi kalian yang pengen coba silahkan coba ketemu sama Bro Randy di sini di sebelah saya. Jadi kopi di sini cuma jenisnya dua. Ada Arabica dan Robusta. Terserah kalian pengen yang mana. Oke, Ren, ada satu pertanyaan nih. Peminat dari kopi Sajang ini dari kalangan mana aja? Domestik atau dari mancanegara juga ada? Atau dua-duanya? Jadi kalau untuk pasar kopi Sajang itu memang lebih cenderung ke arah pariwisata ya sebenarnya ya. Lebih banyak orang yang mencari kopi Sajang itu berawal dari mereka berwisata ke Sajang nih. Karena di Sajang kan ada beberapa destinasi wisata juga kan, ada air terjun Makusakti, Makukode, Sajang Glamping dan sebagainya. Itu rata-rata pengunjung ini tuh banyak yang suka kopi kan. Nah, jadi itu kita sajikan kopi Sajang, dan akhirnya banyak yang tertarik dengan kopi Sajang sampai akhirnya mereka menjadikan kopi Sajang itu sebagai oleh-oleh, mulai dari tamu domestik Indonesia, bahkan juga sampai nggak sedikit juga yang bawa kopi Sajang sebagai oleh-oleh itu yang dari mancanegara kayak gitu. Oke teman-teman, sekian obrolan saya dengan Randy. Semoga bermanfaat buat kalian para pencinta kopi. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa di share. Semoga channel ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, bye.